Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa syukran lillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kepada dewan juri yang arif dan bijaksana serta para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin dalam Islam disebut juga sebagai khalifah. Secara harfiah, khalifah disebutkan dengan istilah wakil atau pengganti. Sedangkan secara istilah adalah orang yang bertugas mendirikan syariat agama Allah. Dengan demikian, misi utama manusia di muka bumi ini sebagai khalifah. Jika Allah sang penciptanya, maka manusialah yang sebagai wakil Allah di muka bumi ini. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpah darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan mensucikan nama-Mu. Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Maka izinkan kami untuk menyampaikan sedikit ilmu dengan judul Pemimpin Milenial untuk Generasi Umat. Seorang pemimpin adalah seseorang yang memiliki sifat sidik, tabligh, amanah dan fatonah, yang menggunakan kemampuannya, sikapnya, serta nalurinya, dan ciri-ciri kepribadiannya sesuai dengan syariat agama Islam yang mampu menciptakan suatu keadaan sehingga orang lain yang dipimpinnya dapat saling bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Kepemimpinan disebutkan dalam Al-Quran dengan istilah imamah atau imam. Al-Quran mengaitkan kepemimpinan dengan hidayah dan pemberian petunjuk dengan kebenaran. Seorang pemimpin tidak boleh melakukan kezaliman dan tidak akan pernah melakukan kezaliman dalam segala tingkat kezaliman. Kezaliman dalam ilmu dan perbuatan maupun kezaliman dalam mengambil keputusan dan pengaplikasiannya. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Jadi, kepemimpinan dalam Islam adalah memimpin seseorang yang berarti menuntun, menunjukkan jalan yang benar, membimbing atau
dua tujuan, yaitu kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Bukan hanya itu, kepemimpinan adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sesuatu untuk dikejar, apalagi untuk diperebutkan. Karena kepemimpinan seseorang memegang kendali dan wewenang yang gunanya untuk memfasilitasi pertanggungjawaban rakyat. Semakin tinggi kepemimpinan seseorang, semakin tinggi pula ia meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Bukan sebaliknya, digunakan sebagai peluang untuk memperkaya diri sendiri, bertindak zalim dan sewenang-wenang. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran, surat As-Saff ayat 2-3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Shadaqallahul 'adzim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Itu sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Dalam ayat tersebut, Allah sangatlah membenci orang yang bertindak zalim, apalagi orang yang membuat peraturan tapi tidak melakukannya. Kampanye sana-sini, menjanjikan rumah layak huni, memberi pendidikan pada anak usia dini, serta memberi pelayanan vaksinasi dan imunisasi. Kepemimpinan, keadilan adalah lawan dari penganiayaan, penindasan, dan delikasi. Maka dari itu, keadilan harus diterima oleh semua pihak dan golongan. Di antaranya adalah mengambil keputusan yang adil antara dua pihak yang berselisih, mengatur dan melayani semua orang tanpa memandang agama, suku, budaya, ataupun latar belakang. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa kepemimpinan adalah suatu hal yang harus dipertanggungjawabkan oleh seorang pemimpin yang adil dan bijaksana. Bukan untuk menjatuhkan suatu pihak dan dilatar belakangi dengan niat karena Allah Ta'ala. Demikianlah